masuk ke materi, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, Juan? Juan bentar. Baik. Sikap doa yang baik dan benar dan bersempat. Bapa dan Kudus, amin. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, mencipta dan bumi dengan Yesus dan Tuhan kita, dan dikandung dari Roh Kudus dan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dan penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga menuju surga dan ada Bapa yang Maha Kuasa, dan sesuatu yang datang dari Tuhan hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke. Yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa? Menjelaskan fungsi panca indera. Apa? Ulang. Menjelaskan bentuk dan fungsi panca indera. Oke, menjelaskan apa tadi? Bentuk dan fungsi panca indera. Oke. Menjelaskan fungsi dan bentuk panca indera. Di sini sebelum kita masuk materi, Ibu ada ice breaking. Ayo berdiri semua. Semangatlah. Ayo berdiri semua. Ibu minta Nane pimpin ice breakingnya. Tahu semua toh? Juan, bangun. Ayo Nane cepat. Ibu baca. Sabar Nane. Mau bicara semua Ibu guru. Panca indera. Ini mata. Ini hidung, ini telinga, ini lidah, ini kulit. Wow, luar biasa. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, silakan duduk. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari materi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang panca indera. Ada yang tahu tidak apa saja yang termaksud dalam panca indera? Oke, Aska silahkan. Ada mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Bagus sekali jawabannya Saska. Tepuk salut untuk Saska. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi, yaitu menjelaskan bentuk dan fungsi dari masing-masing panca indera. Oke, semua perhatian ke Ibu ya, Ibu mau menjelaskan. Oke, Bompi. Yang pertama ada indera penglihatan, yaitu mata. Oke. Di sini Ibu ada gambar mata. Bisa lihat tidak? Bisa. Bompi, Novendius, Vino, Lonsa. Oke, ini adalah gambar mata. Coba adik-adik perhatikan teman sebangku kalian, bola matanya maksudnya. Perhatikan bola mata teman sebangku kalian. Perhatikan, ayo lihat. Bentuk kita punya mata tadi bulat atau? Bulat. Oke. Jadi secara bentuk mata kita berbentuk bulat dan terletak di dalam rongga tulang tengkorak. Masuk. Oke. Bagian-bagiannya ada apa-apa saja bagian-bagian dari mata. Oke, Nane? Ada kelopak mata, bulu mata, kornea, pupil, iris dan retina. Oke,
Ada yang tahu tidak? Fungsi dari mata. Pompi dulu, Pompi. Fungsi dari mata. Untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Benar sekali. Tepuk salut untuk Pompi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, fungsi Vino. Fungsi utama mata adalah sebagai indera penglihatan yang berfungsi menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi rangsangan yang dikirim ke otak sehingga kita bisa melihat bentuk, warna, dan ukuran berbeda. Paham? Oke, jadi yang kedua Ibu akan menjelaskan tentang hidung. Hidung itu tuh indera apa Penciuman. Oke, benar sekali. Oke, bentuk hidung menonjol di bagian tengah wajah. Terdiri dari apa-apa? Lubang hidung, rambut hidung, dan selaput penciuman. Di bagian dalamnya rambut hidung berfungsi mengeluarkan debu dan kotoran. Sedangkan bagian dalamnya ada sel khusus bisa mencium bau. Oke, jadi bentuk hidung menonjol di bagian tengah wajah. Terdiri dari lubang hidung, rambut hidung ada di dalam hidung ya, berfungsi untuk menyaring apa? Udara yang kotor tuh, dia menyaring, dia berubah menjadi apa yang kita bisa omong? Tai dan selaput penciuman di bagian dalamnya. Rambut hidung berfungsi menyaring debu dan kotoran, sedangkan bagian dalamnya adalah sel khusus yang bisa mencium bau. Oke, terus kira-kira fungsi lain dari hidung itu apa ya? Grace dulu, tadi Grace belum jawab. Apa Grace? Untuk bernapas. Tepat sekali. Tepuk salut untuk Grace. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, fungsi utama hidung adalah sebagai indera penciuman yang bisa membedakan berbagai jenis bau, baik yang harum maupun yang tidak sedap. Selain itu, hidung juga berfungsi sebagai saluran pernapasan dan mengatur suhu udara yang masuk ke paru-paru. Oke, semuanya sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut yang ketiga, indera pendengaran. Ada yang tahu indera pendengaran itu apa ya? Bius, indera pendengaran itu apa ya? Nove? Vino? Juan? Loso, indera pendengaran itu apa ya? Oke, telinga. Yang ketiga kita akan membahas tentang telinga. Bentuk telinga menonjol di sisi kiri dan sisi kanan. Oke, bagiannya dibagi menjadi 3. Ada yang tahu bagian dari telinga? Siapa? Oke, Grace, silakan. Telinga luar atau daun telinga, telinga tengah dan telinga dalam. Oke, jadi bagian dari telinga dibagi menjadi berapa tadi? 3 bagian. Oke, Ibu minta Vino sebut salah satunya. Bagian dari telinga tadi ada telinga bagian dan Vino. Bagian telinga dibagi menjadi 3, itu bagian telinga luar atau daun telinga. Yang kedua, telinga bagian dalam dan telinga bagian. Sudah paham? Daun telinga berbentuk seperti corong yang berfungsi mengumpulkan gelombang suara. Oke, Ibu mau tanya. Ada yang tahu tidak fungsi lain dari telinga selain mendengarkan? Nane silakan. Untuk menjaga keseimbangan tubuh. Bagus sekali. Jadi fungsi lain dari telinga adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi utama dari telinga adalah sebagai indera pendengaran yang menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi rangsangan otak. Selain itu, telinga dalam
Benjolan juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh di saat kita apa? Berjalan, berlari, atau berdiri. Oke, kita lanjut. Sudah paham? Kita sudah paham? Oke, kita lanjut ke indera pengecap. Ibu mau tanya Vino dulu. Indera pengecap itu apa ya? Vino agak besar. Oke, jadi indera pengecap adalah lidah. Oke, lupa tadi ada gambar. Oke, ini lidah atau indera pengecap. Oke, bentuk lidah seperti otot yang lentur terletak di rongga mulut. Di permukaan lidah ada tonjolan-tonjolan kecil yang biasa kita sebut apa? Papila. Oke, papila. Ini nih benjolan-benjolan kecil yang ada di lidah ini nih. Bisa lihat, Vino? Benjolan-benjolan kecil ini disebut apa? Dius? Vino? Noven? Lozo? Oke. Benjolan-benjolan kecil yang disebut papila, disitulah letak ujung saraf pengecap. Lidah bisa bergerak ke segala arah ya. Oke. Ada yang tahu tidak? Fungsi utama dari lidah. Gompi. Fungsi utama dari lidah apa, Gompi? Juga untuk merasakan rasa Suara agak besar, Gompi. makanan itu ada manis, asam, asin, pahit, dan umami. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Gompi dulu. Oke, fungsi lidah sebagai indera pengecap yang bisa membedakan 5 jenis rasa tersebut. Coba sebutkan lagi itu 5 jenis rasa yang bisa dibedakan oleh lidah. Vino, sabar. Vino, rasa apa? Asin, Apa lagi? asam, Dius? manis, Apa lagi? Noven? pahit. Bagus. Selain itu, lidah juga membantu kita menelan makanan dan berbicara dengan jelas. Sudah paham? Oke, Ibu lanjut menjelaskan tentang indera peraba atau kulit. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang kulit. Kulit menutupi seluruh permukaan tubuh kita. Lihat, kulit ini. Kalau tidak ada kulit itu tuh kira-kira bagaimana ya? Tidak bisa melindungi. Iya, pintar. Kalau tidak ada kulit berarti tidak bisa melindungi organ yang ada. Ya, pintar. Oke, bentuknya tipis dan elastis. Di dalam kulit ada ujung saraf yang peka terhadap berbagai rangsangan. Kira-kira apa saja yang bisa dirasakan oleh kulit? Oke, Grace. Panas, dingin, halus, kasar, sakit, dan tekanan. Coba ibu mau minta ini nanti coba kau cubit ini Bombi di tangan. Halo. Bombi kau rasa sakit tidak? Karena apa? Oke. Jadi fungsi kulit sebagai indera peraba yang bisa merasakan semua rangsangan tersebut, dan itu kulit juga berfungsi mengatur tubuh dalam tubuh, mengatur suhu tubuh dan mengeluarkan keringat. Oke, Ibu kan sudah menjelaskan materi tentang indera-indera yang ada pada tubuh manusia, toh. Di sini kira-kira ada yang mau tanya tidak? Oh, Aska dulu mau tanya apa? Kenapa bagian lidah yang berbeda bisa merasakan rasa yang berbeda juga? Bagaimana tadi? Coba ulang.
yang benar. Karena apa? Setiap bagian lidah memiliki konsentrasi ujung saraf pengecap yang berbeda. Contoh, bagian ujung lidah. Ujung lidah yang ini, Novel, Vino, Yus, perhatikan ibu. Ujung lidah yang ini nih. Kalau kamu apa nih, gula dirasa manis tidak? Manis. Jadi bagian ujung lidah yang ini berfungsi untuk merasa yang rasanya Oke. Bagian ujung lidah paling peka terhadap rasa manis. Bagian pinggir depan untuk asin, pinggir belakang untuk asam, dan bagian pangkal lidah untuk rasa pahit. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, Nane, silakan. Bu, apakah kulit di semua bagian tubuh sama PPK-nya? Tentu tidak ya anak-anak. Misalnya ujung jari dan bibir memiliki banyak ujung saraf, jadi lebih peka dibandingkan kulit di punggung atau telapak kaki. Oke, ibu sudah menjelaskan banyak materi, terus kamu sudah tanya kepada ibu. Ibu sekarang mau kasih kalian latihan sederhana. Siapkan kertas. Iya, siapkan kertas. Dengarkan soal yang ibu baca. Tulis jawaban. Dengar. Vino, ambil itu alat tulis tuh, buku, pulpen, mau tulis ini soal. Ibu baca soal, kamu tulis jawabannya dan kumpul di meja ibu, oke? Siap, Bu. Oke, nomor 1. Cepat, pulpen. Sudah, ayo nomor 1. Sudah toh? Sudah. Oke, nomor 1. Indra yang berbentuk bulat di rongga tengkorak fungsinya untuk melihat. Disebut, tulis jawabannya di kertas. Sudah? Sudah? Nomor 2. Indra yang menonjol di wajah fungsinya mencium dan bernapas disebut. Sudah ke belum? Sudah. Nomor 3. Indra di sisi kepala fungsinya mendengar dan menjaga keseimbangan disebut. Sudah ke belum? Sudah. Oke, nomor 4. Indra lentur di mulut fungsinya mengecap dan berbicara disebut. Sudah ke belum? Sudah. Nomor 5. Indra yang memasuki seluruh tubuh fungsinya meraba dan melindungi disebut. Sudah ke belum? Sudah. Kalau yang sudah, kumpul di mejanya. Kumpul yang rapi Desi. Kumpul yang rapi. Novel, Vino, ayo sudah. Kumpul di sini. Sudah? Ayo yang lain itu maju kumpul sudah. Sudah, ayo Novel kumpul cepat. Juan, kumpul cepat. Nanti ibu periksa. Minggu depan ibu berbagi ya. Oke, silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Novel, silakan duduk semuanya. Bombi, ibu bilang apa? Silakan duduk. Vino, ibu bilang apa? Silakan duduk. Oke, bagus sekali. Kalian luar biasa sudah menjawab semua yang ditanya tadi dengan benar. Oke, dari pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui bahwa setiap panca indera memiliki bentuk yang berbeda dan fungsi yang saling melengkapi. Kita juga harus menjaga kesehatan semua panca indera kita ya, misalnya dengan tidak membaca dalam keadaan gelap. Kalau kita baca dalam keadaan gelap tuh baca apa ya? Baca buku atau kamu nonton HP itu dalam keadaan listrik padam tuh, itu bisa bikin kamu punya mata sakit. Pulang ke rumah tuh nonton HP itu jangan di yang gelap-gelap ya. Oke. Membersihkan telinga dengan benar. Bombi, perhatikan ke depan. Memakai topi saat panas dan lain sebagainya. Oke, ibu mau kasih kamu tugas rumah untuk apa ya? Supaya kamu bisa belajar